Selamat pagi semuanya. Selamat berbakti kembali dalam kasih Tuhan. Meskipun kita masih online, kita tetap semangat dalam memuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah secara online. Terima kasih Tuhan. Kami tetap bersyukur kepadamu meskipun kami masih tetap online. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu selalu memimpin, menuntun kami untuk menguatkan iman kami, tidak semakin lemah, tetapi semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, sudah kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Kita tetap memuji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam gerbangnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Anugerahnya berkah selamanya.
mendengar sebagian pada firman-Mu. Bimbing setiap kami Tuhan, untuk dapat dengar-dengaran akan firman-Mu. Meskipun kami tidak mendengar secara langsung, tapi kami percaya firman-Mu selalu ada bagi kami. Dan firman-Mu akan menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pakai hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk saluran berkat-Mu ya Bapa. Supaya kami boleh belajar untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Diberi lagi kesempatan oleh Tuhan buat kita dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, ada hal yang berbeda antara di dunia dengan yang ada di dalam Tuhan. Dalam satu hal ini, ada banyak perbedaan, tentu tidak bisa dibicarakan satu persatu, tapi hal ini kita melihat bagian ini yang pertama. Kita akan melihat, saudara-saudara, orang itu akan berterima kasih kalau dia mendapat sesuatu secara materi. Ya, baru orang akan berkata ucapan terima kasih. Tapi kalau dia belum dan tidak mendapatkan sesuatu yang bersifat materi, ia tidak akan bisa berkata terima kasih. Padahal mengucapkan syukur dan berkata terima kasih, itu tidak hanya karena sudah menerima hal-hal yang materi dan yang jasmani. Ada satu yang lebih dari hal materi, yaitu yang rohani. Dan ini yang kurang orang bisa menghargainya. Sore hari ini, pagi hari ini, kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dalam Imamat 17 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau orang di dunia tidak berterima kasih, itu dianggap biasa. Dan tidak ada sanksinya. Tapi kalau secara rohani, khususnya perjanjian lama yang kita mau baca ayat ini, hukumannya mati. Orang yang tidak bisa berterima kasih, hukumannya nyawa taruhannya. Untuk itu saya membacanya dalam Imamat 17 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan pada anak-anaknya, kepada semua orang Israel. Katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan pintu kemah suci Tuhan. Hal itu harus diperhitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Amin. Saudara-saudara, ada peraturan di tengah-tengah umat Israel pada waktu mereka sudah keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sementara mereka di perjalanan di padang gurun, Tuhan berkata sama Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Salah satunya ini, kalau ada orang Israel memotong kambing, domba, lembu, sapi di kemah mereka, lalu tidak membawa sebagian daging yang dipotong itu ke pintu kemah rumah Tuhan, atau ke tabernakel, atau ke Ka'bah, orang itu akan dilempari batu dan nyawa taruhannya. Dari ayat ini kita lihat satu tema tentang pentingnya berterima kasih. Pentingnya berterima kasih, baik kepada sesama, biasakan untuk berkata terima kasih. Ya, kalau kita menerima sesuatu, katakan, ucapkan terima kasih. Dengan demikian, itu yang memberi akan jadi senang, dan kita pun akan menikmati apa yang sudah diberikan kepada kita. Secara rohani lebih-lebih lagi. Saudara-saudara, yang sudah saya katakan tadi bahwa orang Israel bila motong kambing atau binatang yang mereka sembelih, dan di perkemahan itu tidak membawa dagingnya ke pintu kemah suci, atau ke dalam bait Allah, atau ke rumah Tuhan, maka orang itu akan dilenyapkan dari bangsanya, saudara-saudara, dan itu untuk orang Israel. Untuk orang non-Israel bukan. Tidak ada peraturan untuk orang yang bukan orang Yahudi. Ini khusus untuk orang Yahudi. Kenapa? Karena Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir.
Karena mereka sudah dibawa merdeka dari keluar dari Mesir. Sehingga mereka diajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini memang aneh. Hanya karena tidak berterima kasih, nyawa taruhannya. Dianggap sepele. Orang yang tidak berterima kasih itu dianggap tidak apa-apa. Orang yang tidak berterima kasih itu dianggap tidak terlalu berbahaya. Tapi dalam hal ini, saudara-saudara, kenapa Tuhan begitu kejam kepada orang Israel? Hanya gara-gara tidak berterima kasih, nyawa taruhannya. Tentu ada satu penyebab. Mari kita baca ayat yang kelima. Ini penyebabnya. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelian mereka itu tadi, yang biasa dipersembahkan mereka di padang, kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan ke Ka'bah, dengan menyerahkannya kepada imam, untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Jadi saudara-saudara, kenapa begitu kejam peraturan tidak berterima kasih, nyawa taruhannya khusus untuk orang Israel atau orang Yahudi? Karena ini mengingatkan tentang korban keselamatan. Saudara-saudara, mereka bisa keluar dari Mesir itu dengan satu pengorbanan domba yang disembelih. Ada nyawa yang dipertaruhkan supaya mereka dengan itu domba disembelih, mereka diselamatkan dari Mesir. Itulah sebabnya di dalam perjalanan mereka mesti ingat tentang korban keselamatan. Tuhan sudah menyelamatkan Israel dengan darah domba. Bagaimana kita gereja? Lebih-lebih lagi, kita diselamatkan bukan dengan darah binatang. Karena memang mustahil darah binatang bisa menyelamatkan orang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia, dialah anak domba Allah tersebut. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk orang berdosa. Dan orang berdosa itu saya, dan orang berdosa itu saudara-saudara. Itu sebabnya kita berterima kasih oleh karena keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi ibu bapak kekasih Tuhan, ya betapa pentingnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Bukan karena sudah diberi hal-hal yang materi. Kalau itu ukurannya, orang tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Apalagi saat-saat seperti ini, virus corona melanda dunia, bahkan negeri kita. Ada begitu banyak bukan cuma orang yang non-Kristen, orang Kristen pun sendiri mengalami perekonomian yang sangat terganggu. Mencari nafkah tidak mudah, mencari uang tidak gampang, mencari kerja tidak dapat. Perekonomian sangat terganggu, sehingga sukar orang bisa berkata terima kasih Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita berterima kasih bukan karena sudah menerima sesuatu yang materi, yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Tapi ada satu yang melampaui harga materi tersebut, yaitu keselamatan jiwa kita. Saudara-saudara, bukan makanannya yang Tuhan mau supaya mereka ingat dibawa ke rumah Tuhan, bukan itu. Bukan itu, tapi mereka diajar terima kasihnya. Ya, bukan makanan domba yang lembu sapi yang disembelih dibawa ke bait Allah, bukan itu tujuannya. Di balik itu ada maksud supaya mereka itu ingat tentang sesuatu. Kalau mereka senang di dunia, ingat akan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Supaya mereka berterima kasih kepada Tuhan. Sebab itu saudara-saudara kekasih Tuhan, pada pagi ini kita melihat orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita tahu cerita tentang 10 orang kusta, 10 disembuhkan Tuhan. Hanya satu orang yang kembali berterima kasih kepada Tuhan. Pentingnya mengucap syukur atau berterima kasih tidak hanya mendapat sembuh secara jasmani, tapi orang kusta itu mendapatkan kata Tuhan, pulanglah, pulanglah, dosamu sudah diselamatkan atau sudah diampuni. Nah, kita melihat beberapa hal pagi hari ini tentang orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita membaca Markus 10 ayat 51 dan ayat 52. Dan ini yang membuat beda antara kekristenan dengan yang non-Kristen. Kenapa orang Kristen berbakti? Kenapa orang yang bukan Kristen juga berbakti? Saudaraku, sama-sama berbakti.
tapi beda tujuan, beda maksud. Nah, kita baca dalam pasal yang ke-10 Markus ini, ayat 51, berkata demikian. Ayat yang ke-51, tanya Tuhan Yesus kepada Bartimeus, orang buta itu. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu, Bartimeus? Jawab orang buta itu, Rabuni, artinya guru, berikan kami aku supaya dapat melihat. Ayat yang ke-52. Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita melihat tidak gampang bukan orang mau mengikut Yesus. Tidak gampang kan orang mau berbakti dalam rumah Tuhan. Tidak gampang kan orang mau melayani pekerjaan Tuhan. Tidak gampang, tidak mudah. Tapi kenapa ada orang yang begitu kuat mengikut Kristus sekalipun ada risiko. Begitu kuat berbakti dan melayani Tuhan meskipun penuh dengan pengorbanan. Ayat ini memberitahukan kepada kita, Bartimeus mau mengikut Yesus. Ya, karena dulu aku buta, sekarang aku melihat. Untuk apa punya segalanya dunia ini kalau buta? Untuk apa kita punya segalanya? Bukan tidak boleh, tapi tidak bisa menikmati, tidak bisa merasakan, tidak bisa menikmati semua yang dimilikinya. Itu di dunia secara materi. Demikian juga apa gunanya punya harta di dunia tapi tidak bisa melihat sorga? Apa artinya kita punya segala-galanya di dunia tapi tidak bisa melihat sorga? Apalagi masuk di dalamnya. Bartimeus sudah dibukakan matanya sehingga dia bisa melihat ciptaan Tuhan dan segala yang ada di dunia ini. Serta ia sadar dirinya bisa melihat tanpa dipaksa dan disuruh. Bartimeus mengikut Yesus. Orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan akan keselamatan jiwanya. Orang itu akan mengikut Yesus dengan setia. Apapun resikonya, berapapun harganya, dia tidak akan pernah goyah. Karena tahu aku sudah diselamatkan. Ini yang beda. Kekristenan itu berbakti. Bukan supaya mendapat sesuatu. Tapi karena sudah menerima sesuatu. Dan ini beda. Ini yang tidak sama. Orang lain beribadah supaya menerima sesuatu. Tapi orang Kristen berbakti dengan setia. Karena sudah menerima sesuatu. Dan sesuatu itu bukan yang bisa dinilai dengan mata uang di dunia ini. Tapi sesuatu yang tak bisa dihargai. Karena begitu mahalnya. Yaitu keselamatan. Oleh sebab itu jemaat di tengah-tengah Corona ini. Ya, jangan lupa berbakti kepada Tuhan. Itu sebagai ucapan terima kasih. Memang Tuhan tahu di tengah-tengah kita sedang menghadapi ekonomi lemah, ya. Sedang menghadapi perekonomian yang tidak menyenangkan, ya. Menghadapi pekerjaan yang terganggu, ya. Tapi jangan sampai tidak berbakti kepada Tuhan. Kenapa? Karena tentang keselamatan. Keselamatan yang melampaui segala-galanya. Yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ada satu peristiwa dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 10. Saudara-saudara, tidak usah dibaca, saya terangkan. Ada jemaat Smyrna. Ya, jemaat Smyrna dipesan oleh Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara-saudara, hendaklah engkau setia sampai mati. Dalam terjemahan lain dikatakan, hendaklah engkau setia walaupun harus mati. Walaupun harus mati. Saudara-saudara, dan ini tidak gampang. Orang seringkali kalau tidak mengerti tentang kekristenan, mereka itu akan mudah lemah kalau ada mara bahaya datang. Akan undur meninggalkan Tuhan kalau keamanan tidak terjamin. Apalagi kalau ekonomi makin surut dan tidak memberikan harapan. Pasti akan mempengaruhi rohaninya. Jemaat yang di Smyrna dipesan oleh Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati. Itu kitab Wahyu ditulis pada akhir abad pertama selesai. Yohanes Rasul Tuhan di Pulau Patmos.
pada tanggal 23 Februari tahun 155 Masehi. Sekarang ini 2020. Tahun 150 Masehi, di dalam usia yang ke-87 tahun, seorang pemimpin gereja yang ada di Smyrna bernama Polikarpus. Waktu itu terjadi gelombang anti kekristenan. Lalu dia ditangkap oleh pemerintah pada zaman itu dan disuruh menyangkal untuk meninggalkan kekristenannya. Lalu ditawari, kalau engkau mau menyelamatkan nyawamu, engkau harus menyangkal kekristenanmu. Tapi kalau engkau tetap menjadi Kristen, engkau akan dibakar di alun-alun dengan bagaikan obor yang menyala di tengah malam. Diberi kesempatan Polikarpus, dia teguh, aku tetap setia mengiring Tuhan. Apa katanya? 86 tahun aku telah mengikut Yesus. Yesus tidak pernah membuat aku kecewa. Sekarang usiaku sudah hampir selesai di dunia. Mengapakah aku harus menyangkali dia? Dan karena tidak lagi mau bisa ditawar-tawar. Lalu kemudian Polikarpus diikat di tengah lapang, lalu diikat di atas kayu, lalu dibakarlah menjadi obor yang hidup di tengah malam tersebut. Saudara-saudara, kenapa ada orang mau setia sedemikian rupa? Nyawa taruhannya, bukan supaya dapat sesuatu, tapi karena sudah menerima sesuatu. Dan sesuatu itu keselamatan. Dan ini gereja mesti tahu, orang Kristen mesti mengerti, supaya jangan mengganggu ibadah kita. Hanya karena ekonomi lemah, hanya karena fisik lemah, hanya karena keamanan tidak terjamin. Lalu ibadah kurang diperhatikan. Kita beribadah sebagai ucapan terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Sehingga ibadah tidak bisa dibatasi, dilarang atau ditutup dengan segala yang kita alami di dunia ini. Saudara-saudara, tetapi seperti Polikarpus, aku telah mengikut Kristus 86 tahun lamanya. Umurku sekarang 87, hampir mati. Yesus tidak pernah mengecewakan aku dan dia harus mati dengan dibakar hidup-hidup. Dan itulah orang yang sekalipun harus ada risiko dalam mengucap syukur kepada Tuhan, tidak goyah iman percayanya. Ini yang pertama, contoh orang yang berterima kasih kepada Tuhan karena keselamatan yang sudah diterimanya. Yang kedua, kita membaca 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 berkata demikian. 2 Raja-Raja pasal 5, ayat yang ke-14 berkata demikian. Ayat yang ke-14, ya, maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dari penyakit kustanya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu di seluruh dunia tidak ada Allah kecuali ada yang ada di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Saudara-saudara, kita tahu ada seorang panglima perang bernama Naaman, orang Syria. Dalam setiap peperangan dia selalu menang karena dia pahlawan perang. Tapi dia kusta. Dia kusta. Saudara-saudara, betapa sedih dan susahnya dia sadar dirinya kusta. Dan zaman itu kalau ada orang kusta disingkirkan dan tidak diterima di mana-mana. Didengarlah berita di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan dia. Sesampainya di Israel dia disuruh mandi ke sungai Yordan, dia marah. Apa tidak ada sungai lainkah di negeriku yang lebih jernih dari sungai Yordan? Lalu pasukan tentaranya berkata, Tuhan, kalau nabi itu menyuruh yang sukar untuk kau lakukan, bukankah Tuhan lakukan? Apalagi cuma mandi 7 kali merendam di sungai itu. Lalu dia merendamlah di sungai itu 1 kali tidak terjadi apa-apa. 5 kali tidak terjadi apa-apa. 6 kali dia mencelupkan diri di sungai itu tidak terjadi apa-apa. Setelah 7 kali dia bangkit dari sungai itu sembuh. Sembuh. Saudara-saudara, sadar dirinya sembuh dengan mujizat Tuhan. Lalu dia kembali ke Elisa, berterima kasih berkata, tidak ada Allah lain di dunia ini seperti Allah yang ada di Israel. Lalu dia memberikan persembahan-persembahan. Saudara-saudara,
kita lihat orang yang tahu berterima kasih, tidak hanya mau ibadah dengan setia apapun risiko dan harga yang harus dibayarnya. Tapi juga orang yang tahu tentang keselamatan yang telah diterimanya. Saudara-saudara, Naaman mau memberi persembahan. Bukankah saudara-saudara memberi persembahan itu suatu yang sukar? Iya, tidak gampang. Orang menerima itu gampang, memberi itu tidak gampang. Ini cerita. Ada malaikat memberitahu pilihan kepada manusia. Kalau kamu lahir, kamu mau jadi orang yang menerima atau orang yang memberi. Lalu satu orang ini berkata, aku kalau dilahirkan di dunia, aku mau menjadi orang yang suka menerima. Saudara, dan itu wajar. Dan kemudian yang satu milih apa? Aku suka memberi. Lalu lahirlah kedua orang tersebut dalam cerita ini. Mulai kecil dia hanya menerima. Menerima dan menerima. Dan kebiasaan menerima membuat dia malas. Membuat dia tidak produktif. Membuat dia tidak pernah usaha. Hanya minta, menerima. Yang diberikan karunia memberi, dia tidak bisa diam. Karena harus memberi selagi, memberi lagi. Waktu sudah menjadi besar, orang yang menerima ini hanya duduk di pinggir jalan jadi pengemis. Meminta untuk dapat diberi oleh orang. Satu yang sudah besar karena sudah terbiasa bekerja keras dengan usaha, lalu dia suka memberi. Jadi saudara-saudara, kita melihat memberi itu hal yang tidak mudah. Memberi itu tidak satu hal yang amat sukar. Tapi bagi Naaman tidak disuruh, Naaman tidak dipaksa, Naaman tidak diperintah untuk memberi persembahan tersebut. Ia lakukan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kita. Saudara-saudara, kita berterima kasih bukan cuma sudah diberi keselamatan, bukan. Ada berapa banyak Tuhan sudah memberi pertolongan kepada kita. Ada berapa banyak Tuhan sudah menolong saya dan sudah menolong saudara-saudara. Itu menambah lagi kualitas kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Sehingga lagi-lagi jangan dibalik. Mimbar gereja salah seringkali dipakai untuk mengucapkan kalimat ini. Berilah supaya kamu diberi, keliru. Walaupun ada janji seperti itu. Saudara-saudara, ya tetapi yang Tuhan katakan, kita memberi karena kita sudah menerima. Sudah menerima apa? Keselamatan. Sudah menerima apa? Pertolongan. Kita bisa sehat hari ini, itu anugerah pemberian Tuhan loh. Di tengah-tengah COVID virus yang mengancam masyarakat, kita bisa sehat, ini anugerah. Jangan dianggap sepele, kita bisa tidur malam, bangun pagi dengan sehat. Itu pemberian Tuhan yang perlu kita katakan terima kasih Tuhan. Dalam bentuk ibadah yang setia, dalam bentuk memberi persembahan yang memang tidak sama tiap orangnya. Tuhan tidak lihat jumlahnya, Tuhan tidak lihat jenis persembahannya. Tapi Tuhan melihat nilai hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, dalam Injil Lukas 7 ayat 44 sampai 47 sudah usah dibaca. Ya, ada orang memberi persembahan karena merasa dosanya sudah diampuni. Dan orang yang merasa dosanya yang memberi sedikit karena dia merasa dosanya hanya sedikit yang sudah diampuni. Aku kan bukan pencuri, aku kan bukan orang perampok, aku bukan pembunuh, dosaku sedikit. Makanya dia memberi sedikit. Tapi ada orang yang memberi persembahan banyak karena dia merasa dosanya yang banyak. Saudara-saudara, dosa sedikit, kecil ataupun besar, itu sudah tidak membuat orang masuk surga. Ya, jadi kita lihat dosaku banyak, dosa kita juga banyak. Saudara-saudara, sehingga ukuran kita memberi bukan karena dosaku sedikit atau dosaku banyak. Tidak, ukurannya berterima kasih. Dosaku sudah diampuni yang tidak bisa dibayar oleh apapun yang ada di dunia ini. Hanya dengan merasa syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam Injil Lukas ini, saudara-saudara, cerita perempuan itu mencuci kaki Yesus dengan air matanya. Orang biasa masuk ke dalam rumah orang dicuci kaki dengan air. Tapi perempuan ini orang yang berdosa ini, yang sudah diampuni dosanya, dia mencuci kaki Yesus dengan air matanya.
Dia menyeka kaki Yesus dengan rambut yang panjang diberikan kepadanya. Dia memecahkan minyak narwastu yang mahal diberikan di kepala Yesus dan kaki Yesus. Sehingga semerbaklah ruangan itu dengan wewangian minyak wangi. Kenapa dia lakukan itu? Karena dosanya telah diampuni. Saudara-saudara, luar biasa pengertian ini perlu tertanam di hati kita. Supaya kalau kita memberi persembahan itu bukan sedikit, bukan banyak itu ukurannya, bukan. Tapi sebagai ungkapan terima kasih, dosaku Tuhan itu sudah diampuni. Kalau Tuhan tidak datang mati ke dalam dunia ini dan menghapus dosaku, jangankan mau lihat sorga, apalagi masuk di dalamnya. Oleh kemurahan Tuhan, Yesus tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi dia bayar harga keselamatan kita. Sehingga kita tidak hanya mimpi melihat sorga, tapi kita akan masuk dan menikmati di dalamnya. Sebab itu mengerti ini, mari kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, orang-orang yang mau berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena merasa sudah diselamatkan. Karena merasa, saudara-saudara, pertolongan dan mujizat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bukan kebetulan saya sehat hari ini, bukan. Bukan kebetulan saya masih bernafas hari ini, bukan. Bukan kebetulan saya aman di tengah jalan dari segala mara bahaya dan musibah, bukan. Semua karena kemurahan Tuhan buat kita. Yang ketiga, Lukas 8. Kita baca ayat ini, ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu, Tuhan Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ada 12 muridnya bersama dengan dia. Ayat berikutnya. Juga ada beberapa perempuan-perempuan yang telah disembuhkan dari roh setan dan berbagai penyakit. Yaitu ada Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Selanjutnya, Yohana istri Kusa, bendahara kerajaan Herodes. Ada bernama Ibu Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Saudara-saudara, lagi-lagi, ya satu peristiwa. Ibu-ibu yang ada di Yerusalem, dari ibu-ibu sederhana sampai ibu-ibu orang-orang kaya. Ia membelanjakan hartanya untuk rombongan Yesus dalam pelayanan memberitakan Injil, menyelamatkan orang berdosa. Di antaranya ada Maria, ada Susana, dan seterusnya. Saudara-saudara, kenapa ayat ini Maria mau melayani rombongan Yesus? Ini pemain musik mau melayani, dapat apa dari gereja? Saudara-saudara, pelayan Tuhan di gereja mau melayani, memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, segenap hidupnya, dapat apa di gereja? Tidak dapat apa-apa, memang bukan itu tujuan. Dan itu kalau tujuan salah, kita melakukannya. Wanita-wanita ini melayani rombongan Tuhan Yesus. Oleh karena sudah disembuhkan dari ikatan roh-roh jahat. Jadi kita lihat, ya sudah dibebaskan dari semua ikatan-ikatan dosa yang telah mengikat dari ibu-ibu tersebut. Sehingga mereka setelah disembuhkan, bayangkan saudara, kerasukan satu setan saja udah jahatnya luar biasa. Ini ibu-ibu ini dirasuk setan 7 roh jahat. Gimana jahatnya? Dimasuki satu setan saja jahatnya luar biasa. Ya kan, ngerinya luar biasa. Dimasuki 7 setan lebih jahat lagi. Tetapi mereka sudah disembuhkan dari ikatan roh jahat dan dari penyakit yang dideritanya. Sehingga setelah mereka sembuh, setelah mereka menikmati kesehatan yang Tuhan beri, lalu mereka melayani rombongan Tuhan Yesus dengan apa yang mereka bisa lakukan. Sehingga semua pelayan-pelayan Tuhan engkau melayani, satu wujudnya karena berterima kasih kepada Tuhan. Yang sudah menyelamatkan kita dan yang sudah menolong di perjalanan kita, yang sudah melindungi dan memagari hidup kita, dan yang sudah memberikan hak istimewa kepada kita bersama-sama. Mereka bukan jadi pendeta dalam pelayanan tersebut. Mereka bukan jadi hamba Tuhan atau pemimpin pujian atau pemain musik. Mereka hanya melayani rombongan Yesus. Dengan apa? Dengan memberikan konsumsi untuk rombongan tersebut. Untuk akomodasi di perjalanan rombongan tersebut. Dan mengurus transportasi di dalam perjalanan. Mengapa mau?
Ya karena sudah mengalami sebagai ungkapan terima kasih, sembuh dari penyakitnya. Saudaraku, dilepaskan dari ikatan-ikatan setan dalam hidupnya. Dan sudah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Marilah sidang jemaat hari ini yang sedang mendengar firman dan dimanapun jemaat yang mendengarkan firman. Mari pentingnya ucapan terima kasih. Jangan sampai lupa. Ya, mengucapkan terima kasih bukan karena kita sudah terima materi yang limpah. Bukan. Tapi karena keselamatan yang sudah Tuhan beri. Buat keamanan di perjalanan yang setiap hari. Apalagi saat-saat ini yang sedang menakutkan orang dengan virus corona. Tuhan menjagai kita. Kita membaca ayat yang terakhir, Mazmur 116 ayat yang ke-12. Mazmur 116 ayat yang ke-12, kita membacanya demikian. Mazmur 116 ayat 12. Dengan apakah Tuhan dapat kubalas kepadamu segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Saudara-saudara, kebaikan dibalas dengan kebaikan itu biasa. Karena kebaikan itu ada ukurannya, bisa dinilai. Tapi kematian yang Yesus sudah berikan kepada kita tidak bisa dibalas. Dengan apa kita membalas Yesus yang sudah mati buat kita? Dengan apa kita bisa membalas Yesus yang sudah membukakan pintu gerbang sorga buat kita? Dengan apa kita bisa membalas dosaku yang besar sudah diampuni oleh Dia? Hanya dengan kata-kata terima kasih Tuhan. Isilah hidup selagi masih ada di dunia ini dengan ucapan-ucapan terima kasih. Sehingga dengan mau ibadah yang setia apapun risikonya. Mau melayani Tuhan dengan apapun yang kita bisa lakukan. Bahkan saudara-saudara mau lebih dari itu. Seperti tadi Naaman memberikan persembahan. Ada banyak orang kusta di Israel. Tapi hanya Naaman disembuhkan. Justru bukan orang Israel. Naaman orang Syria. Yang di Israel tidak disembuhkan. Ada banyak orang berdosa di dunia ini. Tidak dipilih. Tapi saya dipilih di antara orang berdosa. Saudara dipilih di antara orang berdosa. Wow, ucapkan terima kasih Tuhan. Di hari yang bahagia ini, semua kita adalah orang berdosa di dunia. Kenapa yang lain tidak dipilih tapi saya dipilih? Kenapa saudara-saudara dipilih yang lain tidak dipilih? Itulah anugerah Tuhan yang diberikan buat keselamatan jiwa kita. Mari kita mau akhiri ibadah pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama dengan doa berkat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang ada di tengah kita, mencurahkan berkat-berkatnya buat kita. Tuhan, selesailah kami hari ini berbakti kepada Tuhan. Sekalipun kami memang tidak berjumpa dengan jemaat-jemaat yang ada, tetapi kami dengan iman telah berjumpa dengan Tuhan dan kesehatian kami telah diikat dalam persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami sebelum pulang ya Tuhan, kami sungguh tidak akan mau lelah dalam kami berbakti. Lebih-lebih dalam melayani Tuhan. Memang Tuhan, kami yakin orang yang setia, Tuhan bisa berkati kami. Orang yang melayani Tuhan, Yesus Tuhan mampu memberkatinya. Dan itu yang sudah terjadi dalam setiap pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Tapi semuanya itu adalah ungkapan ucapan terima kasih yang Tuhan sudah memberikan keselamatan buat kami. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun kau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa. Dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, penghiburannya, pertolongannya, mujizat-mujizatnya masih terjadi bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Sehingga tidaklah heran dan tidaklah mustahil, yang lemah sudah dikuatkan, kalau ada yang sakit sudah disembuhkan, dan yang dalam kesukaran perekonomian hari-hari ini, Tuhan berkati jemaat-Mu ya Bapa. Tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, terimalah persembahan mereka, apapun bentuknya, terimalah ya Bapa. Dan Tuhan sesuai janji firman-Mu, Tuhan membalas berlipat kali ganda. Kami tidak lupa negara dan bangsa kami yang masih belum bebas dari virus corona ini. Tuhan, kasihani bangsa kami, kasihani negeri kami ya Tuhan. Berikan hikmat pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah untuk dapat mengatasi COVID-19 dengan begitu baiknya. Dan kami percaya
Tuhan akan melaluikan penyakit ini dari negeri kami, sehingga bangsa kami sehat semuanya, perekonomian dipulihkan kembali, dan kami penuh dengan sukacita. Kami pulang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa.